Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya tidak sependapat dengan Buya Yahya terkait pendapatnya yang menanggapi kasus Sam atau Syekh Ahmad Al-Misri. Untuk kalian mungkin yang belum tahu kasus ini, dan ya saya kira sih udah tahulah siapa itu Syekh Ahmad Al-Misri ya. Beliau adalah salah satu orang Mesir yang datang ke Indonesia, seorang yang hafal Quran, yang dikenal dengan ya syekh gitu ya, tokoh agama yang ditokohkan gitu. Bahkan jadi juri dalam salah satu program Hafiz Quran di RCTI. Dan ya ini kasus ini sih di luar dugaan ya, dilakukan oleh seorang syekh gitu, yang mana syekh ini kan di pandangan kita orang awam itu di atas ustadz, di atas kiai itu pangkatnya. Walaupun ya belum tentu gitu dalam segi keilmuan di atas para kiai. Tapi kalau udah ngedengar syekh itu kan kayak yang gimana gitu. Nah, dia itu ini bukan lagi bingung ngomongnya juga. Intinya memperkosa lah, memperkosa. Tapi bukan memperkosa perempuan, memperkosa anak-anak laki-laki sesama jenis. Jadi homo. Seorang Syekh Ahmad Al-Misri melakukan tindak asusila sesama jenis dan dilakukan kepada orang-orang atau anak-anak yang hafal Quran, orang-orang hafid Quran dengan iming-iming. Ini cerita kronologi singkatnya atau cerita singkatnya aja. Dengan iming-iming akan dibawa ke Mesir untuk belajar di sana. Bahkan yang lebih parah gitu, ada yang dengan alasan gitu supaya si anak ini bisa lancar bahasa Arab, dia harus mengecup bibirnya. Ini parah gitu. Kasus ini parah. Kita ngedengar homo aja gitu, LGBT udah ngeri gitu ya, udah jijik gitu. Nah, ini dilakukan oleh seorang tokoh agama yang terkenal. Parahnya itu kan nih, dia melakukan homo aja udah parah banget, dan dilakukan dengan dibungkus, atau ya alasan-alasan itu dibungkus dengan agama. Bahkan bukan hanya tindak asusila itu, si Al-Misri ini, si Ahmad Al-Misri ini, dia memfitnah Nabi Muhammad, memfitnah Sayyidina Ali, memfitnah Imam Syafi'i. Ketika ada salah satu anak yang bertanya kenapa melakukan hal seperti ini, dia bilang ya Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali juga pernah melakukan hal seperti ini. Dia fitnah dengan keji Nabi Muhammad melakukan tindak homoseksual seperti itu. Dan dia, salah satu anak bertanya kepada si Ahmad ini, si Ahmad Al-Misri ini, ketika diajak menonton video porno, kenapa menonton hal seperti ini? Apa jawabannya? Dia bilang kalau Imam Syafi'i ada di zaman sekarang, Imam Syafi'i pasti menonton video ini. Kan gila gitu. Ini gila gitu. Dosanya kalau harus dihukum dengan hukuman Islam pun udah harus seperti apa gitu. Ini gak cukup dipenggal kepala, penggal langsung mati. Ini gak cukup. Ya mungkin kalian bisa cari tahu sendirilah bagaimana kronologi lengkapnya atau cerita lengkapnya. Ini parah banget sih. Dan banyak gitu korbannya. Dan yang paling parah ini merusak generasi banget. Para penghafal Quran, bahkan ada di antara korbannya itu yang sampai
sampai mau murtad gitu, gara-gara kasus ini, gara-gara si Sam ini. Nah, Buya Yahya menanggapi video ini, ya mungkin beliau ingin berhati-hati ya. Yang saya tangkap gitu, beliau menanggapi harus mencari bukti dulu, harus terbukti dengan jelas. Ya, saya setuju. Kasus ini harus terbukti dengan jelas. Karena ya menyangkut seorang yang ditokohkan gitu. Tapi ya agak tricky gitu. Kadang kita juga tidak boleh mengabaikan korban yang beliau atau korban-korban ini mengalami ya hal yang mengerikan seperti itu. Tetapi dia pun kan banyak dari korban ini yang tidak mempunyai bukti gitu. Cuman ya dia mengalami tapi tidak mempunyai bukti apa yang harus dibuktikan. Nah, bingungnya itu di situ gitu. Kita mencari bukti itu ya bingungnya di sana. Hanya mendapatkan kesaksian. Tapi orang-orang yang membantu atau kuasa hukum salah satunya Habib Mahdi, beliau mempunyai banyak bukti terkait eh, kasus ini. Dan ya Habib Mahdi pun sudah dengan jelas gitu dia menjamin bahwa ini bukan fitnah, ini adalah benar-benar terjadi. Ini udah ada bukti, udah ada orang yang megang bukti, dan orang yang megang bukti pun bukan ya orang sembarangan gitu, bukan orang-orang biasa, tetapi ya bisa dibilang seorang ulama juga. Nah, salah satu, kembali lagi ke tanggapan Buya Yahya, harus ada bukti. Nah, ini buktinya sudah ada. Lalu kata Buya Yahya, ini harus dihukum, tetapi ya kalau sudah dihukum sudah selesai. Karena kata Buya Yahya, hukuman di dunia itu, hukuman yang diberikan di dunia itu menggantikan hukuman di akhirat. Dan jangan dipermalukan. Jangan dipermalukan dalam artian yang saya tangkap itu jangan dipublish. Jangan dipublik, jangan diumbar, jangan diungkit-ungkit terus. Tapi itu saya gak setujunya itu di situ. Kenapa? Bayangin ya, kalau ini gak diungkit, gak dipermalukan secara publik, gak diungkap secara umum, secara publik, seorang tokoh agama, orang yang ditokohkan, seorang yang hafal Quran, yang dianggap dihormati sebagai ulama, melakukan pemerkosaan terhadap sesama jenis, merusak generasi bangsa. Dia ini orang Mesir yang datang ke Indonesia dan nikah dengan orang Indonesia. Si Sam ini belum punya istri, tapi ya, dan kejadian ini pun udah dari tahun 2001, bahkan sudah pernah di mediasi, sudah pernah ketahuan, tetapi ya tidak cukup bukti waktu itu dan terhenti. Dan sekarang muncul lagi, masih sama si Sam ini kan. Lalu si Sam ini dalam melakukan kejahatannya ini, untuk melancarkan kejahatannya ini, dia memfitnah dengan keji Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Ali. Tidak cukup di sana, dia memfitnah Imam Syafi'i. Ini fitnah yang sangat kejam, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali dan Imam Syafi'i. Belum sampai di sana, dia pun menteror korban-korban ini agar tidak speak up. Udah mah trauma, diteror pun. Ini ya gak bisa diterima gitu. Hanya dihukum dan tidak diomongin gitu, gak diunggah. Ini harus jadi pelajaran, justru ini harus dipermalukan secara umum, bahkan kalau perlu menurut saya ini harus diarah agar jadi contoh kepada terutama para ustadz, para tokoh-tokoh agama yang lain.
ketika dia disandang sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai syekh, sebagai tokoh agama, ya mau tidak mau harus mencontohkan perilaku yang baik. Ya, kami paham bahwa seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, seorang syekh itu sama manusia, sama mempunyai dosa, bisa melakukan kesalahan, tidak maksum seperti para nabi. Tapi ya masa melakukan hal yang seperti ini, kan ilmunya sudah ada gitu. Bahkan orang awam sekalipun, yang tidak belajar sekalipun, mungkin tidak mau kalau disuruh melakukan yang seperti ini. Jangankan orang awam yang tidak mempunyai ilmu, yang tidak ngaji, hewan aja nih, kami aja tahu mana pasangan yang betul. Dia tidak mau melakukan kawin dengan sesama jenis. Itu hewan. Ini dia manusia, punya akal. Ini kalau tidak di publik, tidak dipermalukan, ya kasihan. Yang pertama kasihan kepada korban. Hanya mendengar, oh dia udah di penjara, ya sudah. Tapi si korban ini belum tentu bisa sembuh dengan depresinya, dengan traumanya, dan bahkan ada kemungkinan dia tertular dengan penyakit ini. Tapi saya paham gitu ya. Tujuan Buya Yahya itu mungkin untuk berhati-hati terhadap menangani kasus ini. Tapi kalau tidak di publik, tidak dipermalukan, menurut saya itu tidak kurang tepat. Ini harus dipermalukan justru. Harus diungkap, harus dikasih tahu kepada semua orang bahwa ada nih tokoh agama yang melakukan hal seperti ini dan akan dihukum seperti ini. Kalau perlu misalkan harus digantung, hukuman gantung di Monas sekalian. Ini parah banget, bukan hanya merusak generasi bangsa, generasi agama, merusak agama itu sendiri, memfitnah Nabi Muhammad ini. Kalau bayangin kalau ini disebar, berapa miliar orang muslim yang akan marah terhadap si Ahmad Al-Misri ini. Dan ya pasti akan banyak yang tidak terima kalau si Sam ini gitu cuma di penjara doang. Penjara udah aja, hilang kasusnya. Setelah keluar dia berkeliaran seperti biasa. Dan yang paling mengerikan itu, ternyata masih banyak loh orang-orang yang tidak percaya dan masih mempercayai si Sam ini. Walaupun kita tidak punya bukti, tetapi ketika ada kabar yang seperti ini, dan ini kabar bukan dari orang fasik, ini kabar dari sesama muslim gitu, kita harus hati-hati dengan orang seperti itu. Ini ya gak tau lah, manusia seperti ini harus diapain gitu. Ini rusak banget gitu. Ini kalau orang awam pun yang melakukan hal seperti ini kalau orang biasa itu, ini udah dimasak pasti. Dan dia kabur gitu. Si Sam ini kabur ke Mesir. Kalau memang, dan dia itu kan ada video itu klarifikasi ya si Sam ini di IG-nya bahwa ini hanya fitnah, ini seperti ini. Kalau memang itu fitnah, ini dia kan tahu ini. Dia difitnah, misalkan kalau ini fitnah ya. Dia difitnah yang begitu keji. Dia difitnah, memfitnah Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali, lalu difitnah, memfitnah Imam Syafi'i. Ya harusnya dia gentle dong. Selesain, datang ke Indonesia, selesaikan masalah ini. Dia kasih bukti bahwa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan hal yang sedemikian rupa. Dia membuktikan ini hanya fitnah.
Harusnya kan seperti itu. Tidak terus diam di Mesir. Tidak hanya mengklarifikasi, itu bukan klarifikasi, itu mengelak namanya. Ini udah beberapa kali, udah kesekian kalinya hal yang dilakukan oleh oknum tokoh agama, tapi ini yang paling jauh sih. Kalau kemarin kan ada kasus yang sering mencium anak kecil. Biasanya kan kalaupun ada kasus asusila yang dilakukan oleh tokoh agama, yang dilakukan oleh kiai, oleh para ustadz gitu, yang baik punya pondok pesantren atau di majelis, itu biasanya ke sesama jenis, ke lawan jenis gitu. Ke gadis-gadis, pelecehannya itu kan. Walaupun itu tidak, ya tentu tidak benar, itu saja tidak benar. Itu saja tidak boleh. Yang mana kalau terjadi pelecehan lawan jenis, misalkan, apalagi kalau dilakukannya suka sama suka, ya tinggal dinikahkan. Tapi kalau ini dilakukan dengan sesama jenis, dan ini dipaksa, ini gimana ya? Ya ini semoga jadi pelajaran ya kasus ini, dan tidak terjadi lagi, karena kalau berulang kali kasus-kasus seperti ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, ya kita harus percaya kepada siapa lagi gitu. Kita kalau punya anak, punya adik, punya saudara, kita ingin kita supaya anak ini tahu agama gitu, kita mau dipondokkan ke pondok pesantren, mau dititipkan ke tempat pengajian. Kalau kasus-kasus seperti ini terus terjadi, kita kan bingung bagaimana kita bisa percaya kepada tokoh-tokoh agama kita, yang bahkan seorang Sam pun, Syekh Ahmad Al-Misri, yang kita tidak pernah sangka akan melakukan hal yang seperti ini. Dia dikenal hafal Quran, bahkan menjadi juri penghafal Quran. Dan yang sangat disayangkannya itu, ternyata ini terjadi dari 2021. Ini pernah terjadi, dilakukan oleh si Sam ini. Tapi kenapa nggak dipublish? Harusnya orang-orang dikasih tahu, ini ada dugaan seperti ini kepada orang ini, sehingga orang-orang itu bisa berhati-hati kepada si Sam ini. Ketika kasus ini ditutup dengan rapat, tidak di publik gitu, maka ya ini akan terulang kembali. Dia akan merasa, oh dulu juga cara dulu juga gak terungkap kok, dulu juga berhasil kok, maka kali ini juga akan berhasil. Dia akan berpikir seperti itu, dan terbukti kan kasus ini ada korban yang sama, dan bahkan korban yang di Mesir itu 11 hari berturut-turut dipaksa melakukan hal yang seperti itu. 11 hari, bayangin. Gak stres gimana itu korban, gak trauma gimana itu korban. Ya, dan alhamdulillah ya gitu, ini udah dibahas juga di pemerintah, di DPR, dan semoga cepat ditangkap, cepat diadili, dan dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa ya jangan mudah lah hukumannya. Kalau perlu nih, bikin pasal baru terkait khusus untuk kasus si Sam ini. Kalau perlu gitu, yang hukumannya setimpal gitu. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga kasus ini bisa cepat selesai dan tidak terulang, khususnya oleh oknum, atau khususnya oleh orang-orang yang di lingkungan pesantren, di lingkungan ya tokoh-tokoh agama lah, ustadz-ustadz gitu, agar ya kita masih punya harapan lah,
kita masih bisa mempercayai gitu. Kita masih bisa percaya kalau ini diteruskan, kasus-kasus seperti ini terjadi lagi kan kita, ya kepercayaan kita pun hilang gitu nantinya lama-lama gitu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.